Bersama saya, Nurmia Halal SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, pembuatan keyakinan sekolah dan kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi ini disebut dengan motivasi intrinsik yang berdampak panjang tanpa terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Jika kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, maka ini termasuk motivasi eksternal. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang paling baik dan tepat bagi seorang guru adalah posisi manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya, keyakinan kelas. Seorang guru harus berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah maupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan mudah diingat, juga dipahami oleh semua warga sekolah ataupun warga kelas. Segitiga restitusi. Guru dengan posisi kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan agar terwujud murid yang berkarakter mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru mampu menuntun memberikan contoh yang baik, jadi suri tauladan dari sikap, tingkah, dan perilakunya. Dengan pendidikan yang berpihak pada murid, maka kesempatan murid untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Menciptakan visi yang berpihak pada murid digunakan pendekatan inquiry apresiatif atau dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari posisi kontrol guru sebagai teman. Ternyata posisi kontrol guru sebagai teman dapat berdampak negatif pada murid karena murid menjadi tergantung pada guru. Di antaranya jika murid ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru. Murid akan berbuat jika guru yang menyuruh dan belum tentu berlaku pada guru atau orang lain. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini yang saya terapkan di kelas adalah peraturan. Seharusnya keyakinan kelas yang telah disepakati berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sudah 3 kali terlambat masuk dan mengikuti pelajaran PAI dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi dan antusias untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah siswa sudah mulai menerapkan budaya positif dengan motivasi internal sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang saya terapkan, yaitu seharusnya posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid berbuat kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sudah, tetapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validitas tindakan yang salah. Dengan memberikan pertanyaan, kamu pasti punya alasan berbuat seperti itu, atau kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan murid agar penerapan budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, melainkan di rumah dan di lingkungan masyarakat.